Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan berjalan dengan sangat sederhana. Rumah-rumah kecil berdiri rapat di sepanjang jalanan yang berdebu, dengan pemandangan sawah yang menghampar luas di sekelilingnya. Di desa ini, kehidupan banyak dihiasi dengan tradisi dan kebiasaan lama, termasuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesederhanaan. Namun, di tengah keramaian warga yang sibuk mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah puasa, ada satu hal yang tidak pernah lepas dari perhatian. Seorang bocah misterius yang selalu muncul di waktu yang sama, setelah zuhur. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia selalu berkeliling desa saat bulan puasa. Tubuhnya kurus kering, pakaian yang dikenakan lusuh dan tampak usang, seolah-olah tak pernah mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Yang paling mencolok, bocah itu selalu membawa roti berisi daging dan es kelapa. Ia berjalan dengan santai, seolah tidak terganggu oleh ramainya suasana desa yang tengah menjalani bulan suci. Bahkan ketika ada kelompok anak-anak yang sedang bermain di dekatnya, ia tak segan-segan menggoda mereka dengan mencelupkan sendok ke dalam es kelapa, mengangkatnya dengan gemetar di udara, lalu berkata dengan penuh kepuasan, "Enak, kan? Ini enak sekali. Ayo, coba rasa." Bocah itu akan terus berjalan, seolah tanpa beban, menikmati roti daging yang tampak lezat di tangannya, dan sesekali menggoda teman-temannya dengan meminum es kelapa yang begitu menyegarkan. Bahkan kepada orang-orang yang lebih tua, ia tak segan untuk mengangkat gelasnya, menawarkan sedikit minuman, sambil mengeluarkan senyum penuh makna. Bagi sebagian orang, tingkah bocah itu seperti lelucon, tapi bagi sebagian lainnya, itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa bocah itu berjalan dengan bebasnya, membawa makanan dan minuman di tengah hari yang panas saat banyak orang lainnya sedang menahan lapar dan dahaga? Kenapa ia tidak puasa seperti mereka? Warga desa mulai merasa ada yang tidak beres. Bocah itu terlihat seperti menghina mereka yang sedang berjuang menjalani puasa, menggoda dengan makanan dan minuman yang banyak diinginkan oleh mereka yang sedang menahan diri. Bahkan, seringkali ia melewati rumah-rumah warga yang sedang sibuk menyiapkan makanan berbuka, dan dengan sengaja memperlihatkan makanan yang ada di tangannya. Pak Sidik, seorang petani yang cukup dihormati di desa, mulai merasakan ketegangan. Bocah itu pasti ada sesuatu yang aneh, gumamnya suatu sore. Kalau dia hanya anak kecil yang lapar, kenapa dia tak mau berpuasa seperti kita yang lain? Pak Sidik lalu menceritakan hal tersebut kepada beberapa tetangga dekatnya, dan tak lama kemudian, desas-desus itu mulai menyebar di seluruh desa. Beberapa warga mendekati bocah tersebut dengan cara yang lembut, mencoba menegurnya, namun bocah itu hanya tersenyum sinis dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Bahkan seringkali ia hanya melirik tajam dan berjalan terus tanpa mempedulikan mereka. Di antara semua orang yang merasa resah, hanya Pak Rahmat yang benar-benar merasa ada yang salah dengan bocah itu. Pak Rahmat adalah seorang yang dikenal tegas dan peduli pada kondisi sosial di desa. Dengan mata yang cermat, ia mengamati tingkah bocah itu setiap hari, sampai akhirnya, rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Kenapa dia selalu membawa makanan dan minuman itu? Pak Rahmat bertanya-tanya dalam hati, sambil mengingat-ingat kembali bagaimana bocah itu tampak tidak peduli dengan orang lain yang berpuasa. Apakah dia tidak mengerti kesulitan yang kami alami dalam menjalankan puasa? Rasa penasaran ini akhirnya membawa Pak Rahmat pada keputusan besar untuk menghentikan bocah itu dan bertanya langsung. Namun, sebelum itu terjadi, semakin banyak warga yang mulai melaporkan keberadaan bocah tersebut. Mereka semakin merasa terganggu dan terprovokasi oleh keberadaan bocah yang tampaknya begitu bebas berjalan dengan makanan enak sementara mereka berjuang untuk menahan diri. Pak Rahmat, yang menyadari bahwa hal ini bisa menjadi masalah yang lebih besar, akhirnya memutuskan untuk melaporkan bocah itu kepada kepala desa. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan bocah itu," katanya pada sebuah pertemuan warga. Pak Rahmat benar. "Kita tidak bisa diam saja. Kita perlu tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan kenapa dia tidak berpuasa seperti kita," ujar kepala desa, yang memimpin pertemuan dengan khawatir. Kepala desa menyarankan agar ada yang menegur bocah itu dan mencari tahu lebih lanjut. Dengan tekad kuat, Pak Rahmat memutuskan untuk bertindak dan menghampiri bocah itu sendiri, tidak hanya untuk menegurnya, tetapi juga untuk mencoba mengungkap rahasia di balik sikapnya yang penuh tanda tanya. Saat itu, semua orang tidak tahu bahwa di balik langkah bocah yang tak kenal takut, ada sebuah kisah yang lebih dalam. Kisah tentang ketimpangan yang seringkali tak terlihat, tentang keadilan yang terlupakan, dan tentang kehidupan yang lebih sulit dari yang mereka bayangkan.
keberadaan bocah misterius itu semakin menambah ketegangan di desa. Warga mulai saling berbicara dengan cemas mengenai tingkah bocah yang selalu membawa roti berisi daging dan es kelapa di tengah hari panas. Selama bulan Ramadan, saat semua orang tengah menahan lapar dan dahaga, bocah itu tampak begitu menikmati kebebasannya, seperti tidak mempedulikan siapapun. Bahkan, ketika dia berjalan melewati warung-warung yang tengah mempersiapkan makanan berbuka puasa, dia berhenti sejenak untuk menggoda dengan makanan dan minuman yang tampak begitu menggiurkan. Ini enak sekali. Loh, mau coba? Seringkali ia berkata dengan penuh kepuasan, menggoyang-goyangkan es kelapa di depan anak-anak yang tampak menahan lapar. Sesekali ia memakan roti itu dengan perlahan, seakan sengaja memperlihatkan betapa nikmatnya makanan yang sedang dia makan. Namun, bagi beberapa orang yang sedang berpuasa, tingkah bocah itu bagaikan ujian berat yang tidak perlu. Mereka yang tengah menahan lapar, berdiri di terik matahari dengan sabar, merasa terprovokasi dan terganggu dengan sikap bocah tersebut. Makanan dan minuman yang dia tawarkan seolah menjadi godaan yang lebih besar di tengah kesulitan berpuasa. Pak Sidik, seorang petani tua yang selama ini memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan desa, mulai merasa terganggu dengan keberadaan bocah itu. Bocah itu sudah keterlaluan. Kenapa dia tidak ikut berpuasa? Apa yang dia pikirkan dengan berjalan sambil membawa makanan dan minuman di depan kita semua? Gumamnya dengan kesal. Tetangga dekat Pak Sidik, Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang juga merasa terganggu, menambahkan, ini sudah bulan puasa, Pak. Kita semua berusaha menahan nafsu, tapi bocah itu malah sengaja memperlihatkan kemewahan makanan dan minumannya. Sepertinya dia tidak menghargai puasa kita. Kekesalan mulai meluas. Warga desa mulai mengumpulkan pendapat mereka, merasa bahwa bocah tersebut telah merusak ketenangan mereka dalam menjalani ibadah puasa. Bahkan beberapa warga yang lebih muda mulai berbicara dengan nada tinggi, saling berdebat tentang apa yang harus dilakukan terhadap bocah itu. Pak Rahmat, yang sejak awal merasa ada yang aneh dengan bocah tersebut, mulai mengambil tindakan lebih lanjut. Ia merasa bahwa harus ada penyelesaian agar ketegangan ini tidak semakin parah. Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk melaporkan bocah itu kepada kepala desa. Pak Kepala Desa, ada masalah yang perlu kita selesaikan. Bocah itu terus mengganggu warga. Setiap kali ada yang berjalan melewatinya, dia selalu menggoda dan menunjukkan makanan dan minuman di depan mereka. Kita semua sedang berpuasa, dan seharusnya dia bisa mengerti itu. Lapor Pak Rahmat dengan nada serius. Kepala desa, yang sudah mendengar berbagai keluhan, mengangguk pelan. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan bocah itu. Kenapa dia tidak berpuasa seperti kita? Ada apa dengan dia? Jika ini dibiarkan, bisa berbahaya bagi kedamaian desa. Aka Rahmat merasa bahwa ini bukan sekadar soal mengganggu orang yang sedang berpuasa. Ada sesuatu yang lebih besar. Sebuah perasaan bahwa bocah ini bukan hanya sekadar bertingkah aneh, tetapi ada alasan yang lebih dalam mengapa ia bertindak seperti itu. Mungkin bocah ini sedang memberi pesan. Sebuah pesan yang belum dipahami oleh orang-orang desa. Setelah mendapatkan izin dari kepala desa, Pak Rahmat memutuskan untuk berbicara langsung dengan bocah itu. Ia ingin tahu lebih jauh, dan lebih penting lagi, ingin memberikan peringatan agar bocah itu tahu bahwa apa yang dilakukannya bisa berakibat buruk bagi dirinya sendiri. Dengan langkah tegas, Pak Rahmat mendekati bocah yang saat itu sedang duduk di tepi jalan, menikmati roti dan es kelapa. Hei, kamu! Apa yang kamu lakukan? Tegur Pak Rahmat dengan suara keras, mencoba menarik perhatian bocah tersebut. Ini bulan puasa. Kenapa kamu tidak ikut berpuasa? Apa yang kamu pikirkan dengan terus berjalan membawa makanan dan minuman seperti itu? Bocah itu menoleh perlahan. Matanya yang tajam menatap Pak Rahmat, seakan-akan sedang mengukur kedalaman setiap kata yang keluar dari mulut orang dewasa itu. Dengan tatapan kosong dan dingin, bocah itu menjawab, kenapa kalian selalu bertanya kenapa saya tidak berpuasa? Apakah kalian sudah lupa siapa yang lebih sering makan enak, yang hidup dalam kemewahan, sementara kami hanya bisa menahan lapar dan haus? Pak Rahmat terkejut mendengar jawaban itu. Ia mengernyitkan dahi. Maksudmu apa? Tanyanya, tak mengerti bocah itu, dengan senyum sinis di wajahnya, terus berbicara. Kalian yang selalu bermegah dengan makanan mewah di rumah kalian. Kalian yang sering pergi ke pasar, membeli barang-barang mahal, sementara kami yang hidup di garis kemiskinan hanya bisa berharap ada sisa makanan. Kalian merasa lebih baik karena bisa berpuasa, padahal kalian sering lupa pada orang-orang seperti kami, yang kelaparan dan tidak punya apa-apa.
Pak Rahmat terdiam. Kata-kata bocah itu menggema dalam hatinya. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan bocah itu ada benarnya. Selama ini, orang-orang di desa terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, terlalu terlena dalam kemewahan yang mereka miliki, dan seringkali melupakan orang-orang yang lebih membutuhkan. Keberadaan bocah itu, dengan segala keluguan dan ketegasannya, membuka mata Pak Rahmat bahwa selama ini mereka lebih sering mengabaikan kenyataan pahit di sekitar mereka. Namun, masih ada kekhawatiran di hati Pak Rahmat. Bocah ini tampaknya tidak hanya berusaha mengganggu ketenangan orang lain, tapi ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan, sebuah pesan tentang ketidakadilan yang seringkali terabaikan oleh masyarakat. Jika kamu benar-benar ingin menyampaikan pesan, kamu tidak bisa melakukannya dengan cara ini, kata Pak Rahmat dengan penuh kesungguhan. Ada cara lain untuk mengungkapkan perasaanmu, untuk membuat orang-orang sadar akan ketimpangan ini. Jangan biarkan dirimu menjadi pengganggu. Ini bukan jalan yang benar. Bocah itu hanya tertawa kecil, lalu mengangkat es kelapa di tangannya dan menatap Pak Rahmat dengan mata yang tidak lagi penuh ketegangan, namun menyimpan kebingungan. Apa yang kalian lakukan selama ini untuk kami? Jangan berbicara tentang cara yang benar, jika kalian sendiri tidak pernah peduli. Dengan kata-kata itu, bocah itu melangkah pergi, meninggalkan Pak Rahmat dengan perasaan campur aduk. Apakah benar selama ini mereka semua hanya mementingkan diri sendiri, terbuai dalam kenyamanan yang telah mereka ciptakan, sementara banyak orang di luar sana yang sedang berjuang untuk bertahan hidup? Pak Rahmat tahu, ini adalah awal dari sebuah perubahan yang harus dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dihadapi desa jika bocah itu benar-benar membawa perubahan yang lebih besar dari yang mereka duga? Konflik ini baru saja dimulai, dan jawabannya tidak akan mudah ditemukan. Hari itu, suasana di desa terasa semakin tegang. Warga semakin gelisah dengan kehadiran bocah misterius yang terus-menerus berjalan mondar-mandir, membawa roti berisi daging dan es kelapa di tengah terik matahari. Setelah beberapa kali Pak Rahmat mencoba menegurnya, bocah itu tampaknya tidak memberi banyak respon. Sikap bocah itu malah semakin menantang, seolah-olah sedang ingin menguji kesabaran dan keteguhan hati warga desa. Pak Rahmat merasa bahwa ini bukan lagi sekadar soal bocah yang mengganggu orang yang sedang berpuasa, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Warga desa mulai membicarakan bocah itu dengan cemas. Apa sebenarnya tujuannya? Kenapa ia begitu berani menggoda mereka yang tengah berusaha menahan diri selama bulan Ramadan? Tidak ada yang tahu pasti, namun ketegangan terus meningkat, hingga akhirnya Pak Rahmat memutuskan untuk membawa masalah ini ke kepala desa. Dengan penuh keyakinan, Pak Rahmat pergi menemui kepala desa, yang sejak awal sudah mendengar keluhan dari warga. Kepala desa, yang juga merasa khawatir tentang dampak tingkah bocah itu terhadap ketentraman desa, memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Pak Rahmat, kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Jika dia terus berkeliling seperti itu, ini bisa merusak kedamaian desa. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata kepala desa dengan nada serius. Pak Rahmat mengangguk. Kita perlu mengungkap siapa dia, dari mana asalnya, dan kenapa dia bertindak seperti itu. Jika perlu, kita harus membawa dia ke pengadilan desa untuk memberikan penjelasan. Kepala desa setuju, dan mereka memutuskan untuk bersama-sama menghadapi bocah itu. Mereka tidak tahu apakah dia manusia biasa atau mungkin sesuatu yang lebih misterius, tetapi mereka merasa perlu bertindak. Di tengah ketegangan itu, mereka pun bergerak menuju tempat bocah itu biasa ditemukan, di ujung desa dekat sumber air. Saat mereka tiba di sana, bocah itu sedang duduk di atas batu, mengunyah roti daging sambil menatap langit yang mulai menggelap. Seakan tahu kedatangan mereka, ia mendongak, menatap dengan mata tajam yang seolah menembus setiap orang yang mendekat. Pak Rahmat mengambil langkah pertama. Hei, kamu. Kami tidak ingin berlarut-larut. Kenapa kamu terus membawa makanan dan minuman ini di bulan Ramadan? Apa tujuanmu? Kalau kamu manusia, tunjukkanlah dirimu yang sebenarnya. Kami sudah cukup sabar, tapi sekarang kami perlu penjelasan. Bocah itu hanya diam. Senyum sinis terukir di bibirnya. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya, hanya tatapan tajam yang menggugah ketegangan. Dengan perlahan, ia berdiri dari batu itu, seolah tidak terpengaruh oleh teguran mereka. Pak Rahmat merasa semakin frustasi. Tanpa kata-kata lebih lanjut, ia berusaha mendekati bocah itu. Tapi, saat Pak Rahmat berusaha lebih dekat, bocah itu tiba-tiba menoleh dengan mata yang semakin melotot, penuh amarah yang tak terkontrol. Matanya tampak seperti akan keluar dari soketnya,
menunjukkan sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius. "Jangan kira aku tidak bisa menghancurkan kalian semua," ujar bocah itu dengan suara yang dalam, penuh dengan ancaman yang tak biasa. Tiba-tiba, angin berhembus keras, membuat suasana di sekitar mereka semakin tegang. Pak Rahmat terkejut, tetapi ia tetap mencoba mendekatinya. "Apa yang kamu inginkan dari kami? Kenapa kamu terus menggoda kami? Apa yang kamu coba tunjukkan?" katanya dengan suara penuh tekad. Saat itu, salah seorang warga yang berdiri di belakang Pak Rahmat, Bu Siti, merasa bahwa situasi ini bisa menjadi lebih buruk. Ia menutup matanya sejenak dan berdoa. Lalu dengan langkah tegas, ia maju mendekati bocah itu. "Bismillah," katanya pelan, sambil menatap bocah tersebut. "Jika kamu manusia, jawab kami dengan benar. Kalau kamu bukan manusia, biar kami tahu." Ketegangan semakin memuncak. Ketika Bu Siti tiba di depan bocah itu, ia tiba-tiba memegang leher bocah tersebut dengan kuat, seperti berusaha menggenggam kekuatan yang tersembunyi dalam diri bocah itu. Semua warga terkejut, melihat tindakan Bu Siti yang begitu berani. Bocah itu mendengus keras, seolah menahan kekuatan yang besar, namun matanya yang melotot semakin menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Angin yang tadi berhembus kencang semakin menguat, dan suara gemuruh mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang menggelegar di udara. Semua warga yang mengawasi terdiam, khawatir akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Rahmat dan kepala desa menyaksikan dengan cemas, namun Bu Siti tetap teguh, menggenggam leher bocah itu dengan penuh keyakinan. "Bismillah, kami tidak takut. Kalau kamu bukan manusia, kami akan tahu. Jika kamu memang manusia, kami hanya ingin tahu siapa kamu dan dari mana asalmu." Akhirnya, bocah itu melepaskan nafas berat, matanya perlahan meredup, seakan-akan kehabisan tenaga. Tanpa kata-kata lebih lanjut, bocah itu akhirnya berkata dengan suara serak, "Kalian tidak akan mengerti. Kalian semua tidak tahu apa yang kami alami." Tiba-tiba, bocah itu berhenti, dan dengan cepat, ia menundukkan kepalanya. Semua warga yang tadinya cemas, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan bocah ini. Apa yang sedang dia katakan? Apa yang ingin dia ungkapkan? Tanpa diduga, bocah itu mulai berbicara lebih lanjut, tetapi dengan suara yang jauh lebih lembut. "Bukankah kalian yang sering memamerkan kekayaan dan kemewahan hidup kalian? Sementara di luar sana, ada banyak orang yang kelaparan, yang menderita karena kemiskinan. Kalian sering melupakan orang-orang seperti kami. Kenapa kalian tidak pernah merasa bersalah?" Bocah itu berkata dengan suara yang penuh amarah, tetapi juga keputusasaan yang mendalam. Pak Rahmat dan kepala desa terdiam. Kata-kata bocah itu seperti menghantam hati mereka dengan keras. Tanpa mereka sadari, mereka telah terlalu lama hidup dalam kenyamanan, terlena dalam kemewahan yang mereka miliki, sementara banyak orang di luar sana yang hidup dalam kesusahan. Apa yang dibicarakan bocah itu bukan sekadar godaan, tetapi sebuah kenyataan yang selama ini mereka tutup-tutupi. Bocah itu berhenti berbicara, lalu dengan langkah pelan, ia berjalan pergi, meninggalkan warga yang terdiam dalam kebingungan dan penyesalan. Warga desa tidak tahu apakah bocah itu benar-benar manusia atau bukan, tetapi kata-katanya telah meninggalkan kesan yang mendalam di hati mereka. Pak Rahmat menatap kosong ke arah bocah itu yang mulai menghilang. "Kita salah. Kita terlalu sibuk dengan hidup kita sendiri, lupa dengan mereka yang membutuhkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tanyanya dengan penuh penyesalan. Kepala desa, dengan suara berat, menjawab, "Kita harus berubah. Tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan mereka yang kelaparan. Ini saatnya kita berbagi. Kita harus mulai peduli." Hari itu, warga desa tidak hanya terkejut oleh tingkah bocah itu, tetapi juga menyadari betapa besar kesalahan mereka yang telah mengabaikan kenyataan hidup di sekitar mereka. Kini, tugas mereka adalah membuktikan bahwa mereka bisa berubah, dan bahwa mereka peduli pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sejak kejadian itu, suasana di desa berubah. Warga yang sebelumnya sibuk dengan rutinitas mereka dan terlena dalam kehidupan yang cukup makmur, mulai membuka mata mereka terhadap kenyataan yang telah lama terabaikan. Mereka tak lagi hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, tetapi mulai merasakan beban penderitaan orang-orang yang kurang beruntung di sekitar mereka. Bocah itu, meski tidak pernah dijelaskan siapa dia sebenarnya, telah menjadi pengingat bagi mereka bahwa kemewahan yang mereka nikmati tidak bisa menghapuskan kewajiban mereka untuk peduli kepada sesama.